Dianggap parasit keluarga. Bab 20. Lusanya sebelum pergi ke kantor polisi di kabupaten yang mengurus kasus Sofia dan David, Calandra datang ke kantin Sofia bekerja. Sekitar pukul 10 pagi, Calandra yang sudah rapi dengan penjiwaan yang begitu tenang, menjelaskan segala sesuatunya dengan runtut. Yang membuat Sofia kembali berpikir macam-macam, tak lain karena ia kembali mencium aroma busuk. Aroma busuk khas bangkai dan itu tercium dari Calandra. Ada dua kemungkinan yang bagi Sofia paling masuk logika. Pertama karena memang ada bangkai dari luar tubuh Calandra. Sementara kemungkinan terakhir, bangkai itu justru ada di tubuh Calandra semacam, Calandra memiliki luka kronis yang sampai membusuk di tubuhnya. "Maaf, Mas Calandra," ucap Sofia yang duduk di kursi depan Calandra. Kebersamaan mereka hanya dipisahkan oleh meja panjang bercat putih. Seperti biasa, kali ini Sofia juga tetap mengikutkan Daim dalam pertemuan mereka. Sofia mengemban Daim yang masih anteng tidur. Di tengah suasana kantin yang kebetulan sepi dan hanya ada beberapa pembeli yang kadang membeli minum atau roti, Calandra menatap wanita di hadapannya. Yang Calandra lihat, semenjak berpisah dari David, Sofia jauh lebih terlihat seperti manusia. Dalam artian, Sofia tak lagi terlihat kucel mirip orang sakit karena saking lelahnya. Kini Sofia terlihat jauh lebih merawat diri. Dan Calandra bahagia melihat itu karena dengan kata lain, perceraian yang kerap menjadi ketakutan bagi banyak wanita di luar sana dengan berbagai alasan, nyatanya justru membuat Sofia jauh lebih menikmati hidup. "Kenapa Mbak Sofia? Ada yang tidak Mbak mengerti?" tanya Calandra memastikan. Ia masih memegang berkas kasus Sofia. "Maaf, Mas. Mas Calandra sakit?" tanya Sofia. Calandra terdiam bingung. "Apakah karena mata saya yang sembam? Akhir-akhir ini saya memang sering menangis karena istri saya masih sulit makan, Mbak." Sofia mengernyit serius, dan ia juga refleks menelan ludahnya. Pengakuan Calandra barusan cukup mengusiknya karena lagi-lagi, penyebab kesedihan pria itu masih sama. Meski bukan yang menyebabkan ia bertanya-tanya karena yang membuat Sofia penasaran adalah bau busuk, Sofia yang iba sekaligus bersimpati kepada keadaan istri Calandra, sengaja bertanya-tanya. "Mas sudah coba bawa istri Mas ke dokter buat semacam konsultasi, Mas? Kayaknya di rumah sakit ini, dokternya bagus-bagus. Kalau yang spesialis kandungan jadwalnya hari Rabu dan Kamis, Mas. Mas bisa daftar lewat online, ada semacam website gitu, Mas." Calandra mengangguk-angguk. "Awalnya sudah, Mbak. Namun sekarang, istri saya kayak pasrah. Paling ya diakalin sendiri, semacam konsultasi online, terus tebus obat sendiri sesuai resep dari dokter." "Oh, kemarin Mas bilang, istri Mas susah makan nasi, ya? Tapi kalau makan semacam kupat atau lontong masih mau. Nanti aku buatkan lontong pakai daun kalau gitu, ya? Buat stok istri Mas. Kan lumayan kalau semacam makan lontong, masih mau. Nanti saya akalin buat teman makannya semacam opor apa ketoprak. Istri Mas doyan, kan? Atau, nanti Mas kasih nomor saya saja. Biar kalau istri Mas mau makan apa, bisa langsung hubungi saya. Mana tahu saya bisa bantu." Setelah berbicara panjang lebar mengenai masalah makan istri Calandra, Sofia sengaja menanyakan perkara bau busuk. "Hah? Bau busuk? Bau busuk bagaimana, Mbak?" Calandra kebingungan, tapi ia menyadari,
jantungnya menjadi berdetak lebih cepat hanya karena perkara bau busuk yang sedang Sofia tanyakan. Memangnya Mas enggak mencium bau busuk? Sofia masih bertanya dengan sangat hati-hati karena biar bagaimanapun, apa yang ia tanyakan terbilang sensitif. Jangan sampai, hanya karena rasa ingin tahunya tapi itu merupakan bagian dari kepeduliannya kepada Kalandra, hubungan mereka malah hancur. Walau tampak akan mengelak, Sofia merasa seorang Kalandra menjadi gelisah akibat pertanyaannya. Seolah memang ada yang sengaja pria itu coba sembunyikan. Bau busuk bagaimana, sih, Mbak Sofia? Kalandra menatap Sofia dengan tatapan frustrasi. Sofia sulit mengartikan tatapan pria di hadapannya, tapi ia melihat luka yang begitu besar dan tengah Kalandra sembunyikan. Terlebih, Kalandra sudah langsung gelisah. Mas Kalandra, sehat. Karena terakhir kali, Kalandra Sofia ketahui mengonsumsi obat masuk angin. Bahkan Sofia yang membuatkannya dengan teh manis hangat. Kini, pria di hadapannya mengangguk, anggukan yang sangat kaku dan malah membuat Sofia ragu. Sofia meragukan jawaban Kalandra. Pria itu seolah tidak mau diusik urusan pribadinya bahkan sekadar urusan kesehatan. Kalandra terlihat jelas hanya ingin membahas kerja sama mereka saja tanpa hal lain. Saya memang sedang agak flu, dan penciuman saya sudah mulai terganggu, Mbak. Kalandra bertutur penuh pengertian, berusaha meyakinkan. Dari cara Sofia bertanya, ia sadar wanita itu sedang mencoba mencari informasi darinya. Tapi harusnya bukan COVID, sih, Mbak. Namun memang udah enggak jelas ke bau-bau. Duh, kalau aku tetap memaksa, kesannya aku keterlaluan banget, batin Sofia. Memangnya bau busuk bagaimana, sih, Mbak? Kok Mbak seserius itu? Lanjut Kalandra lantaran diamnya Sofia juga disertai kegelisahan. Wanita itu tampak serba salah sekaligus tak enak hati kepadanya. Sofia menghela napas pelan. Itu. Duh saya jadi enggak enak bilangnya, Mas. Ya sudah, Mbak, katakan saja, enggak apa-apa kok. Posisinya kan hidung saya lagi gangguan. Kalandra meyakinkan. Iya, Mas. Maaf banget pokoknya, daripada. Duh. Iya, Mbak, enggak apa-apa, katakan saja. Kalandra masih meyakinkan. Ia sampai tersenyum meski senyum yang ia hasilkan jauh dari bahagia apalagi hangat. Busuk kayak. Sofia terdiam sejenak. Berat rasanya untuk melanjutkan. Bang. Kai. Mas. Ia tak berniat menceritakan kasus Daim yang juga menjadi bau busuk setelah keluar dari rumah Kalandra. Sofia takut Kalandra makin tertekan. Iya. Pria itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda tersinggung, tapi cenderung sedih sekaligus tertekan. Bangkai, Mbak. Setelah sempat diam kebingungan, Kalandra juga mendadak syok tapi Sofia merasa pria itu hanya sedang pura-pura. Tentunya akan salah jika Sofia terus memaksa pria itu untuk cerita. Kayaknya memang harus pelan-pelan. Tapi kok Mas Kala juga sampai bau busuk, ya? Sumbernya memang Mas Kala, apa memang ada di dalam rumah dan masih bersinggungan dengan Mas Kala? Pikir Sofia yang kembali tersenyum masam di tengah kenyataannya yang masih menatap Kalandra. Pria itu mengabsen pakaiannya, seolah sedang berusaha mencari sumber bau busuk yang dimaksud. Bersamaan dengan itu, sebenarnya Sofia juga mengamati. Karena jika ia melihat dari penampilan Kalandra yang kali ini memakai kemeja lengan panjang slim fit warna abu-abu, semuanya memang tampak baik-baik saja. Namun,
Bagian dada sebelah kiri dan juga lengan kiri bagian dalam Kalandra, seolah dihiasi bekas noda yang sudah meresap. Iya, meski kemeja lengan panjang Kalandra berwarna abu-abu, mata Sofia yang masih bekerja dengan baik bisa menemukan perbedaannya. Bergegas Sofia berdiri menghampiri Kalandra. Ia mendekati bagian yang ia curigai dan benar saja, ia sampai nyaris muntah. Kendati demikian, ia tetap menunjuk bagian yang ia curigai. Hah! Kalandra makin kebingungan. Baunya dari situ, Mas. Sofia meyakinkan karena jika dilihat dari dekat, bekas terbilang luas, seolah Kalandra telah mendekapnya, terlihat sangat jelas. Oh! Ah! Ini! Ya ampun, saya lupa kalau tadi pagi, kucing istri saya meninggal dan pas saya temukan sudah jadi bangkai, Mbak. Tadi saya refleks gendong kucingnya karena istri saya histeris banget pas tahu kucing kesayangannya meninggal. Duh, efek lupa dan hidung juga gangguan, saya sampai enggak sadar. Kalandra benar-benar gugup, tapi ia sengaja langsung pamit untuk ganti pakaian terlebih dulu. Ia memberitahu Sofia bahwa dirinya memiliki pakaian ganti di bagasi mobilnya. Kenapa Mas Kala sampai sibuk menjelaskan jika semuanya memang baik-baik saja? Jika aroma bangkai itu memang dari kucing istrinya yang meninggal, kenapa Mas Kala harus segugup, bahkan sepanik itu? Dan jika itu memang bau busuk dari bangkai kucing, kasus bau busuk Daim semalam, kenapa? Masa iya karena kucing juga? Termasuk mengenai kepekaan sekaligus kepedulian istri Mas Kala. Masa iya seorang istri, enggak mengoreksi penampilan suaminya yang mau pergi padahal mereka ada di tempat yang sama? Pikir Sofia sambil melepas kepergian Kalandra. Pria itu meninggalkannya dengan sangat tergesa-gesa hingga ia makin curiga. Coba nanti gimana? Kalau Mas Kala sampai bau busuk lagi setelah Mas Kala dari rumah, berarti masalahnya ada di rumah. Namun jika Mas Kala tetap bau walau Mas Kala belum ke rumah, berarti masalahnya ada di Mas Kala. Soalnya alasan yang Mas Kala berikan tadi menurutku kurang masuk akal, pikir Sofia yang berniat akan melakukan penyelidikan andai ia sampai mampir ke rumah Kalandra lagi. Terlepas dari semua kecurigaan Sofia, wanita itu berharap semuanya baik-baik. Tapi kok aku jadi penasaran ke istrinya Mas Kala, ya? Sofia mendadak merenung sejenak. Seorang suami sampai menangis karena istrinya susah makan, sementara saat aku ke sana kemarin malam dan Daim sampai dibawa menemui istrinya. Bukannya aku bertemu istrinya, yang ada malah Daim bau busuk. Atau jangan-jangan, istrinya Mas Kala sakit makanya enggak bisa keluar buat menemui aku, ya? Secara, Mas Kala saja seakrab itu orangnya, masa iya istrinya yang aku masakin tetap enggak ada niat buat menemui aku? Atau jangan-jangan malah, sakitnya istrinya Mas Kala, yang menjadi sumber bau busuk? Sofia makin sibuk bertanya-tanya, dan perkiraannya sumber busuknya ada di Kalandra terpatahkan lantaran setelah ganti pakaian, siang menuju sore, Kalandra yang kembali, baik-baik saja. Pria itu tak lagi bau busuk. Sama persis dengan kejadian yang menimpa Daim. Daim kembali wangi dan tak bau busuk lagi setelah Sofia bersihkan. Orang tua Jihan mau menebus David karena bagi mereka, ulah David masih bisa dimaafkan dengan jaminan. Mereka akan memastikan David enggak lepas tangan ke Daim. Kalandra bertutur serius terbilang kesal. Sofia yang masih sibuk masak langsung bengong sekaligus lemes. Dia mau langsung dinikahkan sama Jihan, ya. Ibaratnya,
Alasan orang tua Jihan menebus ini itu asal David bebas karena mereka ingin David menikahi Jihan secepatnya. Mbak Sofia enggak usah takut karena kalau Mbak memang mau, meski paling hanya beberapa bulan kurungan, saranku maju saja biar mereka kapok. Calandra meyakinkan. Tapi kok, hukumnya terkesan jadi bisa dibeli sih, Mas. Keluh Sofia yang jujur saja kecewa meski ia memang sudah mendapatkan uang 30 jutanya. Calandra sudah memberikan uangnya kepadanya dan tinggal dihitung saja. Itu masuk semacam mediasi, Mbak. Kalau Mbak mau lanjut ya lanjut naik ke sidang. Namun kalau Mbak milih dikasih ganti rugi, ya kasus ditutup dan Mbak sudah enggak bisa nuntun lagi. Sofia tak langsung menjawab, tapi ia ingat pengakuan Supri mengenai Jihan. Sebenarnya saya curiga kalau anak Jihan malah anaknya si Supri, Mas. Saya tahu David mungkin tak peduli, tapi apakah fakta itu anak Supri bisa membuat perubahan berarti? Itu hanya akan menjadi urusan mereka yang menjalani, Mbak. Soalnya melihat dari kasus Mbak, mantan suami Mbak bukan tipikal yang akan peduli ke hal yang lain selain ke keluarganya. Bisa jadi, demi keutuhan rumah tangga si Mbaknya, dia tetap bersedia menikahi Jihan. Sementara kepada Daim, saya sangat yakin dia tetap enggak peduli walau mungkin nanti akan ada surat perjanjian dia wajib kasih nafkah ke Daim. Jadi saran saya, biar tuh pria jera, meski hanya beberapa bulan, lanjut penjarakan saja. Agar Jihan dan keluarganya juga kapok sudah membenarkan zina. Sergah Calandra. Ya sudah, Mas. Begitu saja. Dilanjut saja. Sofia mantap dengan keputusannya. Karena baik David maupun Jihan malah seolah sengaja mengajak perang.